selamat bergabung di podcast ke-6 Indo Kiwi Talks. Apa kabarnya, Ndah? Kabar baik. Gimana kabarmu? Kabarnya baik juga nih. Oh, by the way, Iya, besok Senin di New Zealand tanggal merah ya? Iya, Queen's Birthday ya. Mhm, mhm. Jadi long weekend lagi nih. Yay! There will be another one as well at the end of the month, though. Iya, mata Riki ya. Matariki itu Iya, iya, Maori New Year's holiday ya. iya. Itu. Nah, Baru tahun ini ya kayaknya. Oh, ini baru-baru holiday yang pertama. pertama. Mhm, Ya. mhm. Terus Hmm. kamu ada rencana shopping nggak, Ndah? Ini pas long weekend ini? Karena kan biasanya kalau ada tanggal merah, terutama yang special event ya, seperti Ya. Christmas, Boxing Day atau Thanksgiving, juga termasuk Queen's Birthday. Biasanya para perusahaan retailer suka menawarkan harga diskon yang cukup signifikan ya buat produknya. Iya, iya benar. Tapi enggak sih kali ini enggak Hmm. lagi butuh apa-apa. Tapi menarik nih ya, memang retailer itu selalu ini ya, selalu memanfaatkan momen-momen begini ya. Di bulan Hmm. ini misalnya Queen's Birthday ya, nanti ada Queen's Birthday sale. Mhm. Misalnya ada NSEC Day, nanti ada NSEC Day sale, Hmm. ya kan? Labor Iya, Day iya, sale lah. iya. Selalu ada. Bahkan kayak produk yang lipstick aja kan ada hari lipstick nasional ya. Nanti Iya, khusus iya. Dibuat lipstick dapat khusus biar diskon. ada penjualan. Iya, Hmm. selalu aja ada ya Hmm. memanfaatkan momen gitu. Betul, Nah, betul. menarik nih, Cak. Boleh dong podcast kali ini kan kita ngomongin e-commerce ya. Mhm, mhm. Boleh dong kamu share apa itu e-commerce buat teman-teman Boleh, dengar boleh. podcast kita kali ini. Tapi sebelum saya cerita atau share tentang apa sih e-commerce itu, saya Nah, mau kasih lihat dulu klip mengenai e-commerce yang saya buat ya. oh ya, Okay, oke. 1 second, let me share my screen. Oke, bisa kelihatan dah? Belum. Ya, Oke. ya sekarang kelihatan. Apa itu e-commerce? Menurut Investopedia, e-commerce adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau individu bisa membeli atau menjual barang melalui internet atau online. E-commerce mulai berkembang sejak internet diperkenalkan pada tahun 1991. Yang menghubungkan dunia lebih dekat, di mana kita bisa saling jual dan beli dari kota dan negara yang berbeda. E-commerce semakin meningkat sejak pandemi di tahun 2020 karena harus jaga jarak di dalam ruangan dan wajib menggunakan masker. Tak bisa dipungkiri, e-commerce adalah masa depan kita. Oke, that's the clip. Menarik ya. Itu sekilas tadi tentang e-commerce ya, Cek. Gimana sejarahnya? Bisa dong kita gali lebih dalam. Iya, oke. Ya, jadi menurut the future of e-commerce.com website, sebetulnya e-commerce itu sudah ada atau berawal di tahun 1969 saat perusahaan CompuServe di Amerika berdiri dan dianggap merupakan sebagai perusahaan e-commerce pertama di dunia. Saat itu belum ada internet ya, jadi si CompuServe ini dia menjual semacam service, yaitu komputer sharing kepada bisnis dengan mengirimkan data melalui line telepon atau yang dikenal dengan Electronic Data Interchange atau EDI. Kemudian satu dekade kemudian, tepatnya di tahun 1979, pendiri CompuServe, yaitu Michael Edridge, mudah-mudahan saya benar mempronunciasinya, mulai memperkenalkan fondasi dari e-commerce itu sendiri, yaitu melalui saluran televisi di mana transaksi real time-nya terkoneksi dengan komputer dan telepon. Kamu ingat kan dulu misalnya ada satu, sekarang pun kayaknya masih ya, ada satu program yang khusus jualan di TV, kemudian kita customer telepon ke 0800 numbers, langsung beli seperti itu. Nah, itu ada cikal bakalnya itu di tahun 1979 tadi. Seperti itu. Ya.
Nah, terus di tahun 90-91 mulai tuh internet ada kan dengan adanya first browser yang pertama yang punya www. or World Ya, Wide ya, Web. Nah, ya. ini Atau www. Nah, ini merupakan starting point dari perkembangan e-commerce yang melalui internet. Oke. Kemudian di tahun 1995 Amazon dan eBay mulai beroperasi ya. Ini kan semacam marketplace ya. Ya. Gitu. Nah, perlahan tapi pasti mulai ada pergeseran pola belanja dari customers. Yang tadinya 100% belanja offline atau datang ke toko, ke fisik toko, itu lambat laun mulai bergeser ke belanja online melalui internet. Apalagi untuk produk-produk yang istilahnya harus beli dari luar negeri ya, seperti atau dari kota lain. Jadi mulai tuh ada perubahan tidak signifikan, tapi mulai ada perubahan dari yang offline ke online sejak Amazon dan eBay beroperasi. Wah, ternyata udah lama juga ya ininya, bakalnya terus perkembangannya sampai sekarang ini. Nah, sekarang boleh tahu apa aja yang termasuk e-commerce, Cik? Oke. Bisa jelasin. Ya. Jadi sebetulnya yang tadi kamu bilang bahwa benang merah perkembangan e-commerce itu sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, terutama internet, maka semakin banyak hal yang bisa menunjang e-commerce ini berkembang. Seperti itu. Nah, menurut bigcommerce.com ada 4 tipe traditional e-commerce, yaitu tadi pertama B2B, business to business, B2C, business to consumer, C2B, consumer to business. Nah, ini menarik. Ini kita customers yang mendatangi si bisnis. Seperti itu. Jadi ini misalnya saya mau menawarkan jasa freelancer. Nah, ada satu website namanya upwork.com. Dia memberikan akses kepada kita untuk menawarkan jasa kita kepada perusahaan-perusahaan yang memang mencari tenaga freelance. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu tadi consumer to consumer. Nah, ini mulai marak gitu. Kalau kita lihat ada banyak marketplace ya di Facebook lah, atau kalau di sini ada apa namanya, Trade-me ya kalau di New Zealand ya. Yes, ya. Nah, ini seperti itu. Atau juga yang terakhir yang cukup booming adalah tadi Airbnb atau Uber gitu. Oh iya, benar-benar. Iya, benar-benar. That's right. Ya. Tapi kalau saya rasa nanti seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan pola belanja, akan banyak lagi apa namanya, tipe-tipe e-commerce. Tipe yang lain. Jadi menurutmu nanti bisa expand ya, model atau tipe yang lain ya. Betul. Nah, terus gimana nih, Cip, peningkatan transaksi di e-commerce sendiri? Menarik banget nih pertanyaan kamu, Dah. Jadi kalau diperhatikan nih, dan juga banyak research confirm bahwa e-commerce itu semakin berkembang pesat dari tahun 2000-an. Sudah mulai tuh, udah ada tanda-tanda e-commerce melesat. Kenapa? Karena akses internet sudah mulai banyak kan. Ingat nggak zaman dulu, kalau misalnya kita mau internet kan tidak ada di setiap rumah ya, harus connect to line telepon, ya kan? Terus nanti dengar bunyi atau bahkan ada gitu ya. Lama pula ininya connect-nya ya. Iya. Kalau misalnya udah dengar suara yang koneksi. Oh iya ada masuk. Aduh, ketahuan banget ya umur kita. Jadi ketahuan deh. Anyway, nah sejak itu kan karena akses ke internet makin banyak atau makin mudah diakses oleh banyak orang, otomatis semakin terbuka juga apa namanya si e-commerce ini untuk bisa mengutilize si teknologi internet ini. Dan perkembangan yang paling signifikan apa namanya sekali itu di sejak pandemi 2020. Yaitu dua dekade kemudian ya. Seperti itu. Kamu tahu kenapa e-commerce makin meningkat sejak pandemi? Ya mestinya kan karena lockdown itu ya. Terus ada physical distancing kan. Walaupun yang untuk kayak supermarket meskipun buka juga kan terbatas ya. Dan itu pun mereka memberikan option yang online juga kan. Betul. Ya. Jadi pasti itu sangat meningkat, aku yakin. Ya, betul.
ya, yang kamu bilang betul sekali. Karena adanya lockdown, kemudian adanya pembatasan jumlah orang di toko atau supermarket karena physical distancing tadi, maka otomatis terjadi perubahan pola konsumer. Ya, pola belanja dari konsumer kan, seperti itu. Nah, karena istilahnya gini, kalau dulu misalnya ya, sebelum pandemi, sebelum ada restriction dari physical distancing itu, misalnya dalam waktu yang bersamaan, misalnya bisa ada 100 orang di dalam toko, ya kan? Kemungkinan besar kan orang yang belanja makin banyak ya, revenue yang didapat semakin banyak karena 100 orang akan belanja. Nah, tapi karena physical distancing ini jumlahnya mungkin hanya 50, ya kan? Berarti kan terbatas kan? Seperti itu. Nah, makanya di sini menurut penelitian atau menurut research dari yang saya baca ya di trade.gov, itu salah satu websitenya Department of Commerce-nya di Amerika. Pandemi ini karena restriction tadi memaksa para pelaku bisnis mereview ulang pola bisnisnya. Karena tadi ada perubahan perilaku dari konsumer, iya kan? Seperti itu. Jadi kalau yang tadinya hanya konsentrasi di offline transaction, maka karena ada pembatasan jumlah pengunjung, mereka akan drop revenue-nya. Kalau tetap memaksakan diri di offline transaction dengan tadi. yang pola seperti itu, benar. Jadi mereka harus thinking outside the box ya. Betul. Gimana caranya supaya revenue-nya nggak turun-turun banget, kalaupun memang harus turun ya. Tapi tetap itu berjalan transaksi bisnisnya. Betul, betul. Buat survive kan, kalau nggak survive nanti mereka. Nggak akan, betul. Ya istilahnya gini, kalaupun mau turun ya 25% lah, ya kan? Seperti itu. Jangan sampai 50%. Di angka yang bisa ditolerate, Pak ya. Seperti itu. Ya itu tadi karena karena ada pengurangan orang yang datang di offline, maka untuk bisa survive si perusahaan ini atau pelaku bisnis ini harus mulai memikirkan tadi yang kamu bilang alternative thinking outside the box. Seperti itu dengan tadi menawarkan online shopping seperti itu. Ya kan? Nah, ini nggak cuma hanya di satu industri ya, kayak misalnya supermarket atau industri yang lain, tapi semuanya kena dampaknya. Seperti itu. Ya kan? Retail udah otomatis. Nah, untuk beberapa perusahaan kan ada ya, misal kita ambil contoh deh, di sini supermarket kan ada dua yang terbesar ya, Countdown dan juga Pack and Save. Ya. Pack and Save tuh tidak pernah ada online service, right? Betul. Semuanya offline. Nah, tapi Countdown saya ingat sekali dari tahun kira-kira 5 apa 6 tahun yang lalu tuh sudah mulai dia menawarkan online shopping. Ya. Seperti Cuma itu. kayaknya belum terlalu tenar ya sebelum pandemi ya. Belum. Jadi orang waktu saya sempat nyoba ya, tapi kan mungkin karena karena waktu itu perilakunya masih senang, I want to go to the shop to buy, ya kan? Nah, tapi saat pandemi tadi ini Countdown dia bisa survive banget karena dia sudah ada base-nya kan? Base-nya, iya, betul. Seperti itu. Yang waktu itu mungkin hanya untuk konsumennya hanya orang-orang yang sibuk yang nggak sempat belanja kan, jadi online aja diantar ke rumah gitu ya. Iya, betul. Nah, akhirnya mungkin banyak orang Pack and Save masih bisa survive karena kan mau nggak mau tetap ya butuh untuk belanja. Tapi kan queue-nya, ingat gak kamu bisa sampai panjang banget kan? Iya, sampai masuk berita kan waktu itu puterin blognya. Iya. Nah, orang-orang yang sudah biasa menggunakan fasilitas yang online shoppingnya Countdown, dia udah tinggal relax di rumah. Belanja selesai, ya kan? Iya. Seperti itu. Dan ini juga memang diperkuat dari research yang tadi dari trade.gov website juga bahwa peningkatan penjualan dari e-commerce ini saat pandemi sekitar 50% dari semua negara. Jadi yang tadinya mungkin ya cuman let's say hanya 100 transaksi sebulan for instance, boom, bisa semakin banyak dan itu dalam hitungannya hari gitu kan. Karena ya orang kan istilahnya gini, saya mau belanja tapi ngantrinya lama, buang waktu ya kan. Jadi orang akhirnya memilih untuk melakukan online shopping ini. Seperti itu. Ini jadi jumlah peningkatan yang cukup signifikan yang terjadi dalam waktu yang cukup singkat ya. Jadi kalau memang tidak ada pandemi,
mungkin akan butuh waktu kira-kira 1 dekade mungkin ya untuk sampai bisa di angka seperti ini ya. Iya, tapi karena pandemi itu udah secara tidak langsung mempercepat proses ini gitu loh. Nah, kamu sendiri dah waktu pas kita lockdown nih, kamu termasuk yang belanja online atau yang tetap datang ke supermarket? Combine. Oke. Jadi ada saat karena Pack and Save kan memang nggak bisa online ya, gitu kan. Jadi pada saat kita nggak bisa keluar ya pakai Countdown itu yang bisa online gitu. Tuh. Tapi ketika bisa keluar. Kita ke Pack and Save gitu. Jadi supermarket yang aku pakai itu 2 itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun meskipun udah nggak ada physical distancing, kadang kalau kita males gitu ya, udahlah online aja. Nanti diambil jam berapa pas kita keluar sekalian gitu, pick up gitu ya. Tapi itu kan udah siap gitu. Intinya tetap aja online transaksinya ya. Betul. Masalah collection-nya bagaimana ya masalah mau delivery atau click and collect nggak masalah. Tapi kan karena kita beli barangnya, check out-nya kan online. Iya. Jadi ya sedikit banyak itu juga sih. Benar kamu bilang ini efek pandemi ini. Gitu. Yang tadinya mungkin kita lebih senang langsung ya kalau bukan karena pandemi itu. Betul. Ya, nah terus ya tadi karena karena si pandemi ini bisa merupakan kayak titik kita bilangnya kayak titik fondasi awalnya ya. Titik awal bahwa akhirnya semua akan menjadi e-commerce gitu loh. Karena tadi pandemi itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan manusia saja ya, tapi ekonomi tadi. Seperti itu. Nah, sekarang gini, Cep, pertanyaannya. Pemulihan pandemi kan butuh waktu nih ya. Ya meskipun kita udah berangsur-angsur mulai ke normal ya, atau normal. Kamu ngelihat e-commerce ini gimana masa depannya? Ya, kalau saya lihat e-commerce akan ada. Ya tadi kan di klip itu saya bilang e-commerce adalah masa depan kita. Jadi it's going to be a normal transaction in the future, gitu. Karena tadi secara pandemi ini kan kena dampak ke ekonomi. Kemudian secara tidak langsung, yang tadi karena perubahan pola perilaku dari consumer, maka ini menjadi akselerasi atau percepatan dari perkembangan e-commerce tadi. Seperti itu. Semua pelaku bisnis dan dan para konsumer pun menjadi terbuka bahwa sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi internet ini gitu loh. Dan seperti yang kita tahu bahwa teknologi internet ini semakin hari semakin berkembang kan? Seperti itu. Jadi saya sih yakin sekali bahwa akan banyak tadi kalau kita berbicara tipe-tipe e-commerce itu akan banyak muncul tipe-tipe baru yang merupakan optimalisasi dari teknologi internet ini. Seperti itu. Jadi bagi para pelaku bisnis, mereka harus melek akan perkembangan situasi eksternal untuk memastikan mereka bisa menjalankan bisnisnya di masa depan. Ya tadi termasuk perkembangan internet tadi. Gitu. Kalau si pelaku bisnis masih old fashion, saya rasa tidak akan bisa survive ya. Iya benar juga. Karena dunia ini kan semakin terus berkembang ya, evolve. Betul. Jadi setuju, Cek. Kalau nggak melek, kalau nggak bisa ngikutin, ya nanti nggak survive. Benar banget ini, ya. Jadi kalau memang trennya saat ini ada online, ya mau nggak mau. Ya ikuti. Meskipun mungkin masih ada juga tipe orang yang lebih suka datang ke ini, ke toko, iya. Karena aku pribadi juga begitu. Kadang gini, ketika aku mau beli sesuatu, aku lihat dulu di online-nya apa aja yang available, ya kan? Begitu aku udah lihat nih yang aku tertarik, aku pergi ke tokonya karena aku pengen lihat langsung. Betul. Pengen ngeraba produknya ya. Pengen lihat langsung gitu di mata apa benar sesuai kayak di foto itu. Gitu. Jadi tetap aja online-nya tetap kepake kan? Pasti ya. Ya itu tadi setidaknya mungkin gini, combine aja antara misalnya offline-nya 75%, online-nya 25% or something like that, like try to balance those options. Dan memang harus pintar menggunakan
platform yang ada ya. Betul. Iya enggak? Betul. Kayak aku lihat nih kayak di New Zealand treadmill ya, populer banget kan ya. Betul. Bahkan perusahaan besar di Kathmandu aja dia punya ada store-nya di treadmill di treadmill ada juga treadmill store gitu kan. Meskipun mereka punya website yang sungguh-sungguh bagus kalau perhatikan. Iya. Tetap aja dia mau merambah ke segmen yang treadmill kan. Iya, karena mereka mau kasih option banyak kepada customer kan. Ada customer yang preferensinya cuma saya mau langsung ke direct website. Tapi ada yang I want to go on to this third party platform. Iya. Atau kadang memang direct website juga nggak selalu gampang ditemui kan. Tahu nggak maksudku? Nanti biasanya dari treadmill itu mereka bisa promo ini website kami gitu. Nanti langsung link kan ke sana ya. Betul. Jadi emang iya juga ya. Kayak kita individu juga harus bisa ini ya, Cak. Bisa ngikutin ya perkembangan. Iya, pastilah, pasti. Ya itu tadi ya dari sisi bisnis ya itu tadi biar kita bisa bersaing, bisa grow marketnya ya harus ikutin apa yang ada di luar tadi dengan melek apapun itu. Dan kamu yang kamu bilang tadi sebagai individu pun juga sama. Ya kurang lebih kita juga sama kan. Gitu loh. Kita pun juga harus memastikan bahwa kita itu juga berkembang kan, semakin tua semakin berkembang gitu kan, dengan cara mungkin upskill diri. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, dan pastinya ya kamu juga mungkin setuju, bahwa penting sekali memilih lingkungan yang menunjang diri kita untuk bisa upskill. So, and I'm very grateful that we can do this podcast together. Oh iya. Ya, karena kalau saya pribadi merasa ini adalah salah satu bentuk perkembangan kita yang sudah berteman lebih dari 1 dekade, betul nggak? Iya, betul. Iya. Oh iya ya. Benar, nggak mikir sejauh itu aku. Iya, tapi betul loh. Oke, that's nice ya. Ibaratnya pisau kita tuh saling mengasah ya nggak? Iya. Itu kan biasanya orang kalau menajamkan pisau kan dengan pisau ya. Iya. Iya nggak? Jadi menajamkan besi dengan besi, menajamkan pisau dengan pisau. Nah kita orang menajamkan sesama, ya nggak sih? Ya, jadi saling najemin saling bantu satu sama lain, saling ngasah satu sama lain gitu loh. Iya. Seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri podcast ini, Nda, ya tadi kamu udah bilang tadi kalau kamu lebih suka combine ya antara offline dan online. Jadi kamu lihat dulu online, kemudian setelah itu kamu pergi ke toko untuk ngecek. Kalau kamu suka, you buy it, right? Iya, betul. I think that's the safest thing. Yeah, that's for me ya. Seperti itu. Kadang suka ada yang mungkin kecewa sih, oh ternyata nggak seperti kabar yang dipromoin gitu kan. Jadi betul. Cara aku menghindari kecewa. Kalau bisa, kalau memang ada store-nya bisa didatangi, kenapa enggak? Iya. Kecuali yang kamu harus beli dari luar ya, yang nggak bisa kamu cek ya. Iya. Ya, kalau kamu sendiri gimana, Cek? Sekarang sih dulu kurang lebih sama kayak kamu ya. Jadi online dulu terus offline gitu. Tapi sekarang ini saya lebih suka online karena kalau saya perhatikan banyak pelaku usaha itu mulai memberikan banyak pilihan produk. Jadi kalau dulu nih sebelum pandemi kan kadang-kadang yang di online itu cuma beberapa item gitu kan. Selebihnya beda dengan yang di offline. Nah, kalau saya lihat sekarang udah mulai hampir kurang lebih sama seperti itu. Plus ditambah juga karena ya sibuk kerja, jadi kadang-kadang udahlah beli online aja. Seperti itu. Jadi it's more to the time waktu aja sih kalau efisiensi waktu. Ya. Seperti itu. Udah jam berapa ini? Gak berasa ya cepet. Kalau lagi ngobrol di podcast ini, tahu-tahu udah waktunya selesai. Nanti kalau nggak kita kebablasan 2 hari 2 malam ngobrol. Oke deh, podcast selanjutnya kita mau ngobrolin apa nih, Cak? Kita akan ngobrolin soal bertahan saat inflasi ya. Jadi kita mungkin akan coba share bagaimana sih tips mengatasi konsumsi harian yang makin meningkat dan juga tips menjaga harta yang ada agar nilainya tidak turun drastis saat inflasi. Turun pasti, tapi tidak drastis mungkin seperti itu. Ya, betul. Jadi
kalaupun ya digerusnya nggak terlalu dalam gitu ya. Ya, turun udah pasti akan ada resiko kan seperti itu. Ya, betul. Ya, jadi sebelum kita akhiri podcast kali ini, Cak, ada quote of the day yang mau di-share. Oke, ada dong. Quote of the day-nya, I love buying things online because when they arrive, it feels like a gift to me from me. Apalagi kalau udah parcel. Okay, leave it there. Thank you. Yeah, give to yourself ya. Yeah. Betul, it's my birthday. Every day is my birthday. Pura-pura surprise. What's that? That's nice one ya. Ya. Boleh juga ya. Benar. Oke deh, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Oke, thank you, Nda. Bye. Take care. Bye.